Saya pernah pegang berdiri di negeri orang, menyanyikan lagu Indonesia Raya Merah Putih bersama para pemain. Bahwa saya mengapresiasi apapun perjuangan timnas. Saya tidak pernah tidak mengapresiasi. Trennya saat ini seolah-olah dikondisikan kita itu harus ngomong memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Itu tren loh. Bung Toel itu selalu mengkritisi pelatih karena pelatihlah yang paling bertanggung jawab. Mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong. Sepak bola itu butuh kejujuran, bukan kebencian. Oke, balik lagi di Tiki Taka Nalar TV. Tapi kali ini adalah edisi khusus, program khusus, edisi emergensi. Jadi saya mau menyampaikan yang pertama, simpang siur. Karena apa namanya? Prejudis ya, prasangka buruk. Jadi saya itu nggak punya kebencian pada timnas. Jadi kalau untuk pengamat bola seperti saya, urusannya benci suka nggak suka rendah amat. Jadi saya tidak mendasarkan diri itu pada suka, pada benci, tidak. Apalagi berulang kali, saya ini pernah melayani sepak bola. Catat kalimatnya, saya menggunakan kalimat melayani. Bekerja aja saya nggak pakai, jadi di PSSI itu saya melayani. Saya pernah pegang berdiri di negeri orang, menyanyikan lagu Indonesia Raya Merah Putih bersama para pemain. Saya pernah di Vietnam gitu loh. Harusnya nggak usah diucap karena kesannya sombong gitu loh. Cuman karena prasangka buruk yang dilemparkan kepada saya belakangan ini, saya harus menegaskan bahwa saya mengapresiasi apapun perjuangan timnas. Saya tidak pernah tidak mengapresiasi. Kalau Anda simak dengan baik-baik, sekali lagi saya ulang, kalau teman-teman atau yang hater Bung Toel itu simak dengan baik-baik, Bung Toel itu selalu mengkritisi pelatih karena pelatihlah yang paling bertanggung jawab. Saya tidak pernah merendahkan, melecehkan atau menghina kerja keras timnas, tidak pernah. Jadi apapun itu lolos ke 16 besar, saya mengapresiasi gitu loh. Jadi satu, saya tidak ada kebencian, saya mengapresiasi timnas, tapi saya akan bicara sesungguh-sungguhnya dalam konteks sepak bola. Walaupun saya tahu trennya saat ini. Gitu loh. Trennya saat ini seolah-olah dikondisikan kita itu harus ngomong memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Itu tren loh. Itu fenomena loh belakangan loh. Para pengamat bola pun keseret ke arah tren sana. Karena kalau ngomongnya muji-muji, nyanjung-nyanjung, viewernya banyak. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, saya hanya mau bicara secara objektivitas, kasih realitas supaya itu bisa menjadi cakrawala bagi banyak orang, terutama termasuk federasi. Karena concern saya pernah melayani federasi yang namanya PSSI gitu loh. Jadi kasih cakrawala, kasih sudut pandang yang lain sehingga kemudian para pengambil keputusan sepak bola dalam hal ini PSSI punya gambaran besar yang luas gitu loh. Kalau ukurannya cuma media sosial, soal popularitas STY nanti PSSI tersudut. Apalagi saat ini sejak era STY ini kan polarisasi terjadi, dikotomi terjadi. Begitu kita kritik seperti saya dibilang anti STY. Makanya orang memilih pro STY, menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Tetapi apakah kita akan berkembang dalam suasana seperti ini? Saya meragukan. Jadi lebih baik kita belajar jujur. Sepak bola itu butuh kejujuran, bukan kebencian. Nggak ada urusannya benci. Benci itu hanya untuk orang-orang kerdil yang picik hatinya gitu loh. Itu satu. Yang kedua saya apresiasi, nggak pernah tidak mengapresiasi. Makanya di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bahwa sejak Jumat kemarin itu, Jumat akhir pekan lalu, itu saya lihat bahwa ada beberapa video lama Nalar TV, video-video lama Nalar TV tiba-tiba muncul lagi. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh lah. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu loh.
cara lolosnya. Kayak kasihan aja gitu ya. Beredar di banyak platform, di media sosial. Saya sudah agak mencurigai kenapa video-video lama nalar kok dimunculkan di hari akhir pekan kemarin. Dan ternyata betul, sejak Sabtunya ada beberapa akun-akun media sosial yang menggunakan video-video lama itu sebagai sumber berita. Yang jelas-jelas tidak kontekstual dengan kelolosan Piala Asia babak 16 besar. Tetapi kalimat saya di video lama itu dijadikan sumber berita, dijadikan bahan berita yang dikaitkan dengan konteks kelolosan Piala Asia 16. Yang isinya adalah seolah-olah saya tidak menghargai, saya merendahkan gitu loh, kerja keras para pemain timnas. Padahal itu adalah kebohongan sama sekali. Saya mau kasih tahu sekarang bahwa video-video yang beredar itu adalah video lama. Bulan September 2023 misalnya. Video saya waktu itu komen tentang Asian Games. Perjuangan timnas kita lolos 16 besar Asian Games gitu loh. Tapi kemudian itu dicuplik dijadikan bahan sumber berita untuk dikaitkan kelolosan Piala Asia 16 besar. Jelas ini adalah manipulasi fakta, data. Kedua, membuat dan menyebarkan berita bohong. Jadi poinnya, keberatan saya adalah bahwa ada sumber berita, ada ucapan saya di masa lalu yang dijadikan bahan berita untuk berita tentang kelolosan Piala Asia 16 yang isinya mendiskreditkan saya, isinya merusak reputasi saya tujuannya. Jadi saya merasa ada tendensi itu dari pemberitaan itu. Tendensi mendiskreditkan saya, tendensi merusak nama baik atau reputasi saya. Poinnya itu. Jadi itulah pesan yang ingin saya sampaikan di edisi khusus Tiki Taka kali ini, edisi darurat, emergency. Karena saya ingin menyampaikan beberapa poin yang supaya jangan menjadi atau memang sengaja dijadikan mainan. Saya paham, saya merasakan itu. Satu, ada prasangka, ada prejudis, ada upaya opini yang coba dibentuk bahwa Toel pembenci timnas. Itu saya merasakan. Tapi buat saya terlalu rendah. Kelasnya kalau suka, tidak suka, benci, tidak benci, hanya melihat pertandingan dari sekedar skor, itu bukan Bung Toel. Bung Toel pengamat yang sudah bertahun-tahun dan lebih dari sekedar itu. Kalau saya ngomong sekedar menang, bla 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 bla, kalah bla 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 bla, terlalu receh, terlalu kosmetik, terlalu permukaan. Saya mau lebih jauh mengamati sesuatu, mengamati sepak bola yang sudah menjadi darah daging dan kehidupan saya. Jadi catat, saya bukan pembenci timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Saya mengkritisi Sinteyong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, proporsional. Itu saya tahu. Nah, itu yang mau saya arahkan. Bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Bahwa Sinteyong profesional. Dia paling bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya tidak membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang. Di hadapan bendera merah putih. Saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang, saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, objektif gitu loh. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola. Bukan sekedar bekerja. Saya pernah itu.
Jadi saya selalu mengapresiasi baik atau buruk. Yang saya kritisi jelas poin kritisi saya. Head coach Sinteyong, karena dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruk penampilan timnas kita. Karena dia termasuk yang beruntung dapat naturalisasi. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak ada. Ada pelatih timnas yang mewariskan perpecahan, polarisasi, dikotomi, anti STY, pro STY, anti naturalisasi, pro naturalisasi? Tidak ada. Itu yang saya kritisi. Karena kalau kita terjebak dalam atmosfer seperti ini, kita nggak akan jadi bangsa sepak bola yang besar. Kita akan kerdil. Itu loh. Kita tunggu edisi berikutnya, pembahasan dengan partner-partner ngobrol lainnya di Tiki Taka Nalar TV, tentu saja dengan tagline-nya, ngobrol bola pakai nalar.